Shalom. Ada sudah kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita satukan hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita akan satu pujian.
oleh Tuhan. Di minggu saat ini kami bersama-sama boleh bersekutu meninggikan, memuliakan akan nama. Dan pagi hari ini kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Kalian yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena karya tebusannya banyak atas hidup kita. Kita adalah ahli waris milik surga, dan kita diperkenankan dan dilayakkan untuk menerima lahir baru oleh darah Kristus. Kita akan menyaksikan PPS 1 nomor 79, jaminan kemuliaan.
dalam maaf. Terkadang kita menangis, terkadang kita tertawa. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam pergumulan kita, dalam hidup kita, tetaplah bersukacita. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan Tuhan. Apapun kesedihan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, mari datang dan bawa hati Tuhan. Apapun yang terjadi, problem apapun yang kita alami, percayalah, ada jawaban, ada jalan keluar. Sebab di dalam nama Tuhan, mujizat pasti ada. Kita akan satu Yesus suka kita. Yesus suka citaku.
akan menjadi bagian dalam kehidupan kami ketika hati kami hanya melekat kepada Kristus, mempercayakan seluruh hidup kami di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi hari ini kami membutuhkan asupan kebenaran firman-Mu yang terus akan memurnikan hati kami, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, sehingga lewat hidup kami menjadi saluran berkat, karena kami sudah diberkati oleh Kristus. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon rahmat-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, dan saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 1, satu bagian perikop ayat 1 sampai dengan 17, saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. LAI memberi tema silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Abinadab, Abinadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Urea. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan lewat benih kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang secara umum akan mengatakan bahwa kalau orang berkata tentang gereja, maka konotasinya adalah gedung yang kita pakai. Memang tidak salah, karena gedung ini kita pakai untuk beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama, memuliakan Tuhan bersama-sama. Tetapi gereja tidak hanya dipahami sebagai gedung gereja. Setiap kita pun adalah juga gereja, karena eklesia yang diartikan gereja itu memiliki arti kumpulan orang-orang percaya. Dengan demikian, maka arti gereja tidak hanya fisiknya, gedungnya, tetapi juga setiap kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus adalah gereja Tuhan. Ketika kita berkata bahwa setiap kita adalah gereja Tuhan, maka secara jujur kita akan mengakui ada banyak jenis gereja Tuhan dalam tanda petik setiap pribadi-pribadi yang ada atau jemaat Tuhan dengan berbagai macam sifat dan karakter yang dimiliki. Ada orang berkata Kristen KTP, menjadi orang Kristen karena KTP-nya Kristen, tetapi tidak pernah beribadah, tidak pernah membaca firman Tuhan. Karena sudah sejak kecil dilahirkan dari keluarga Kristen, maka KTP-nya tertulis agama Kristen. Dan saya percaya di tempat kita tidak ada, mungkin tempat lain. Demikian juga orang mengatakan
menjadi Kristen tradisional dalam artian karena menjadi orang Kristen berarti harus ke gereja, beribadah, memberi persembahan, maka itu dilakukan rutin sebagai satu kewajiban, sebagai satu rutinitas yang harus dilakukan. Di luar hari Minggu, di luar ibadah, maka kehidupannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang ada di luar. Ada juga orang yang memberikan gambaran, menjadi gereja Tuhan, orang Kristen seperti spon. Kita tahu, spon kalau kita taruh di tempat air yang basah, maka air yang ada itu akan terserap, masuk ke dalam spon itu. Itu berarti dia menjadi orang Kristen dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan di dalam dirinya. Apa yang menguntungkan dia serap, dia ambil, dia pakai, dia kerjakan, dia lakukan. Bahkan dalam pelayanan pun kalau dilihat itu menguntungkan dirinya dia akan lakukan, akan kerjakan. Tetapi tidak pernah keluar dan berbagi. Tidak pernah mau merasa dirugikan, apalagi direpotkan oleh orang yang lain. Ada juga mungkin yang menjadi kritikus, tidak pernah aktif dalam pelayanan, tetapi ketika mengamati, ketika melihat ada kesalahan, ada kekurangan, ada celah, maka kritik-kritik selalu keluar dan tidak pernah memberi solusi, apalagi membantu, menolong, memberi jalan keluar yang ada. Dan mungkin masih ada banyak tipe-tipe yang lain yang kita lihat di dalam kehidupan, yang kita jalani dan kita alami bersama-sama. Bahkan Alkitab sendiri menuliskan di Injil Matius pasal yang ke-13, ada tipe-tipe orang di mana pengenalannya, pemahamannya di dalam Tuhan itu seperti di pinggir jalan. Sebentar dimakan burung, benih itu hilang lenyap. Pengenalannya tentang Kristus sangat dangkal. Hanya sebentar lalu hilang. Kemudian benih itu jatuh di tempat berbatu-batu. Tidak tahan dengan adanya panas. Di tempat batu-batu tanaman bisa tumbuh, ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh. Tetapi ketika terik matahari muncul sampai siang hari, dia tidak kuat lalu layu. Bisa karena tantangan, bisa karena pergumulan, bisa juga karena kritikan. Ada banyak hal yang membuat orang menjadi undur di dalam imannya karena situasi dan kondisi yang ada. Benih yang ditanam di semak duri, lahannya semak duri. Karena terhimpit oleh tanaman yang lain. Tidak kuat juga, tidak mampu, sehingga kemudian tanaman itu menjadi layu. Imannya sebatas itu. Tetapi kemudian Alkitab mengatakan di tanah yang subur, maka menghasilkan buah yang berlipat kali ganda secara luar biasa. Nah kira-kira kita itu sekarang ada di posisi mana? Yang tahu adalah kita, tidak usah ngukur orang lain. Oh si A kae lho, nek iku pas cocok, ndak usah. Mari kita ngukur diri kita sendiri. Oh saya kok pas di sini ya? Sekarang situasi dan kondisi kita di sini. Tetapi mari kita bersama-sama ketika kita mengerti, memahami diri kita, tidak hanya berhenti tahu dan mengerti, tetapi mari kita memperbaiki dan memperbaharui perjalanan iman kita dan hidup kita. Lalu apa kaitannya dengan apa yang saya sampaikan dengan nats yang kita baca
berkaitan dengan silsilah yang kadang-kadang kalau kita tidak ngerti jenuh. Orang kadang-kadang lewati aja. Silsilah ini, anaknya ini, toh saya enggak tahu, saya enggak kenal, namanya juga enggak familiar, disebut pun kadang-kadang ribet di lidah kita. Kita melihat kalau Bapak Ibu membaca di rumah, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, dituliskan tentang silsilah Tuhan Yesus, lalu diberi garis besar, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dua tokoh ditulis secara jelas di awal penulisan daripada pasal ini, lalu kemudian baru diuraikan satu persatu. Mengapa disebut sebagai anak Abraham? Mengapa tidak dimulai dari Adam dan Hawa? Bukankah leluhurnya adalah Adam dan Hawa? Karena kitab ini ditujukan kepada orang Yahudi, tentunya orang Yahudi paham ketika disebut siapa itu Abraham, siapa itu Daud. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 tokoh yang ditulis dari keturunan Abraham sampai Daud, ada 14 nama keturunan, lalu masuk di bagian yang kedua dari Daud sampai ke Babel 14 keturunan, lalu dari Babel sampai Yesus Kristus juga sama, ada 14 keturunan. Jadi ada 42 generasi. Bapak Ibu sekarang generasi keberapa? Kalau saya tidak tahu saya generasi keberapa. Karena tidak tercantumkan marganya, orang Jawa jarang menggunakan marganya. Tapi mungkin kalau teman-teman Batak atau mungkin yang lainnya yang menggunakan nama marga maka akan jelas. Ini keturunan keberapa. Nah, di dalam perjalanan kehidupan setiap kita, kalau kita melihat di tengah-tengah silsilah, di tengah-tengah keturunan, ada banyak nama yang tidak kita kenal. Hanya beberapa yang kita mengerti. Lalu ada 3 nama yang menonjol, Abraham, Daud, kemudian Yesus Kristus. Dan kita melihat bagaimana kiprah yang dilakukan oleh Abraham. Ia menyambut kebenaran firman Tuhan. Dia merespon positif berita yang ia dapat, meskipun dia tidak tahu harus pergi kemana. Dan dia mendapatkan janji berkat. Bahkan kalau kita baca di kitab Yakobus, atau dalam kitab perjanjian baru bagian terakhir, maka kita melihat bahwa janji itu yang diberikan Allah kepada Abraham. Abraham tidak melihat, tidak mengalami secara jasmani. Tetapi janji itu digenapi menjadi bangsa yang besar. Abraham ketika meninggal, dia tidak melihat keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi meskipun demikian, janji itu digenapi oleh Tuhan. Untuk mendapatkan keturunan, baru di usia 100 tahun dan istrinya sudah tidak mengalami menstruasi lagi. Harapannya sudah pupus secara manusiawi. Tetapi mujizat Tuhan beri karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak hanya tentang iman yang dimiliki oleh Abraham, tetapi juga perjalanan iman yang begitu luar biasa.
Anak yang dicintai, anak yang menjadi pengharapannya ketika sudah menjadi dewasa atau remaja, kemudian diminta Tuhan untuk menjadi korban. Bukan sesuatu yang gampang. Nunggu begitu lama ketika ada lalu diminta oleh Tuhan. Tetapi itu pun Abraham lakukan. Tidak hanya perjalanan iman yang luar biasa, tetapi Abraham juga jatuh bangun di dalam perjalanan imannya. Karena untuk menanti anak perjanjian Ishak itu tidak kunjung Tuhan beri, lalu punya solusi dan jalan keluar sendiri. Hagar pembantunya disodorkan dan Abraham pun mau. Sehingga kemudian memiliki anak dari pembantunya, yaitu Ismail. Ada banyak perjalanan iman yang dialami oleh Abraham. Tetapi perjalanan iman itu membuat Abraham ketika ia menyadari akan kesalahannya, lalu ia datang kepada Tuhan dan bertobat. Bukankah itu juga yang dilakukan dan terjadi atas Daud? Dia diurapi, dipakai oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Dia menguasai seluruh Israel. Dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tetapi juga dalam waktu-waktu tertentu, Daud pun jatuh ke dalam dosa. Ia mengasihi dan mencintai bahkan sampai hamil istri Uria panglimanya. Tetapi ketika ditegur dan menyadari akan dosa dan kesalahannya, lalu Daud sujud di hadapan Tuhan, mohon pengampunannya kepada Tuhan. Dan kita melihat dari jalur Abraham maupun Daud, kita melihat ketika ada hati yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, mau diperbarui hidupnya di dalam kasih kemurahan Tuhan. Lalu generasi-generasi berikutnya diberkati oleh Tuhan. Salomo, anak Daud, diberkati oleh Tuhan. Ishak diberkati oleh Tuhan. Dan seterusnya keturunan-keturunan mereka diberkati oleh Tuhan. Meskipun juga kita melihat kemudian di dalam sepanjang sejarah baik keturunan Abraham maupun keturunan Daud, akhirnya mereka jauh daripada Tuhan. Karena kalau kita melihat silsilah dari Daud sampai dengan Babel, maka kita melihat karena mereka mendukakan akan hati Tuhan, sehingga umat atau bangsa Israel itu dibuang ke Babel untuk pembelajaran, untuk mengerti bahwa memang harus hidupnya hanya berpaut kepada Tuhan. Ketika mengandalkan dirinya, ketika mengandalkan kekuatannya, Tuhan tidak berkenan. Ketika diingatkan tetap mengeraskan hati, maka ada buah yang harus mereka dapatkan. Mereka mengalami kesulitan yang besar di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita diberkati dan dianugerahi keluarga. Kita tidak tahu apakah nenek moyang kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mungkin kita tahu nenek kita, buyut kita, tetapi di atasnya kita tidak paham dan tidak mengerti. Tetapi pagi hari ini kita diajak bersama-sama. Mari kita yang sudah percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Kristus, mari kita menciptakan satu generasi yang Tuhan percayakan kepada setiap keluarga kita pribadi lepas pribadi. Yaitu generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang mengalami pertobatan dan memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Kristus. Itu dimulai dari kita.
itu tidak bisa datang dengan sendirinya, mengalir. Ya nanti lihat situasi dan kondisi yang ada, apa yang terjadi atas keluarga kita. Tidak bisa. Mungkin itu hanya 1001 bisa terjadi. Tetapi kalau kita ingin membawa keluarga kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan, memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan, maka kita harus menciptakan. Namanya menciptakan berarti dengan sadar dan sengaja, serta kita mengupayakan secara maksimal di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Generasi apakah yang akan kita torehkan, yang akan kita teladankan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan? Karena yang menjadi panutan dalam keluarga adalah orang tua, ayah maupun ibu. Jikalau kedua orang tua tidak bisa menjadi teladan, di mana setiap hari anak-anak berkumpul kepada orang tua, lalu kepada siapa mereka akan mencontoh di dalam kehidupan ini? Masyarakat lingkungan di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Setiap kita adalah suratan yang terbuka. Mari ketika kita hendak membentuk sejarah silsilah keluarga kita. Dimulai dari setiap kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi satu lahan yang subur, yang siap ditanami, ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga kehidupan kita menghasilkan buah, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi tidak hanya berhenti diberkati oleh Tuhan, seperti spon yang hanya menyerap, karena Tuhan tidak menghendaki demikian. Kalau keran tidak kita buka kerannya, alir tidak mengalir, maka lama-kelamaan akan tumbuh lumut dan air itu tidak bisa digunakan. Kalau kita tampung dalam bak, dalam belung yang besar penampungan air, lalu kita tidak pernah gunakan air itu, kita simpan, maka tidak hanya sekedar air tidak bisa digunakan karena berlumut, tetapi juga mungkin ada jentik-jentik yang bisa membawa bibit penyakit bagi yang lainnya. Oleh karena itu mari kita kelola dengan baik, kita salurkan dengan benar. Baik dikelola untuk diri sendiri maupun dikelola diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak akan pernah orang-orang kekurangan yang hatinya melekat kepada Tuhan ketika ia pun berbagi berkat kepada orang lain. Tuhan tidak pernah mau berpiutang kepada umatnya yang sungguh-sungguh hatinya melekat dan mengasihi kepada Tuhan. Dimulai dari mana? Bukan kita melihat itu loh yang pandai, itu yang muda, itu yang kaya, bukan. Dimulai dari setiap kita dengan segala keberadaan yang kita punya dan kita miliki. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Ketika kita bisa dipercaya hal-hal yang kecil, maka firman Tuhan katakan kita akan dipercaya kepada hal-hal yang besar. Kalau kita bisa dipercaya mengelola harta milik orang lain, maka Tuhan akan percayakan harta milik kita sendiri. Itu kata firman Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita diajak bersama-sama. Agar setiap kita, bagaimana kita membangun tidak hanya keluarga kita, tetapi juga kita akan mulai di dalam komunitas kita, gereja GKMI Bangsri. Bagaimana setiap kita bisa bersinergi satu sama lain, saling mengasihi, saling peduli,
bukan saling memanfaatkan satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena jemaat kita tidak banyak, saya percaya kita tahu, kita mengerti karakter satu dengan yang lainnya. Sedikit banyak kita tahu, si A, si B, si C. Dengan segala kelebihan yang beliau-beliau punya, teman-teman punya, dan dengan sekalian segala kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Dalam komunitas yang Tuhan beri dan Tuhan ciptakan, yang Tuhan anugerahkan dan kita ciptakan bersama-sama. Mari kita saling bersinergi, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Kalau kita tahu kelebihan satu dengan yang lain, bukan untuk dimanfaatkan dengan segala kelebihan dan mungkin juga kekurangannya. Tetapi bagaimana ketika kita melihat satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangannya, mari kita saling bersinergi, mari kita saling berbagi, mari kita saling memahami dan mengerti, sehingga menjadi satu komunitas yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan akan memakai kita keluar kalau hubungan satu dengan yang lain di dalam tidak menjadi kuat dan solid, maka akan mudah digoyahkan dan dihancurkan. Apa yang sudah ditata dan tertata dengan baik, apa yang sudah terbentuk dan dibentuk dengan baik dalam kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berkeluarga. Mari kita tingkatkan, saling mengisi satu dengan yang lain. Mari saling berkontribusi satu dengan yang lain, sehingga kita akan menciptakan satu generasi, satu angkatan yang diurapi oleh Tuhan dan menjadi berkat serta mengukir sejarah di dalam kehidupan kita bergereja dan di dalam Tuhan. Inilah kesempatan, inilah waktu kita, inilah generasi kita, dan mari kita ukir dengan baik. Sambil kita belajar menjadi serupa seperti Kristus. Iman kita diasah satu dengan yang lain. Dibentuk menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Karena setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka setiap kita harus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah apakah yang sudah kita hasilkan? Yang gereja sudah hasilkan? Yang bisa dirasakan, dinikmati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga lewat kehidupan kita, lewat keteladanan kita, maka orang melihat Kristus yang memancar di dalam kehidupan setiap kita. Galatia 3 ayat 29 demikian bunyinya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu apa yang dijanjikan Allah atas Abraham. Tentunya dengan konteks dan situasi yang ada. Meskipun konteks dan teksnya berbeda. Zaman Abraham karena jumlahnya masih sedikit, maka berkatnya adalah anaknya banyak. Menjadi bangsa yang besar. Di mana Abraham berada dikerjakan usahanya maka berhasil. Meskipun Abraham tidak memilih tempat ketika bersama dengan Lot. Lot yang suruh memilih, Abraham sisanya. Tetapi justru sisanya itu diberkati oleh Tuhan. Karena Abraham sedang tidak mengejar berkat Tuhan. Tetapi berkat Tuhan sedang mengejar Abraham. Kenapa? Karena hati Abraham melekat kepada Tuhan. Hati Abraham sungguh-sungguh mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Abraham rela berkorban untuk iman yang ia imani di dalam Tuhan. Dan mari Bapak, Ibu, dan Saudara,
yang dikasihi Tuhan. Kita percaya kalau hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Dan ketika kita jatuh, kita datang kepada Tuhan memohon pengampunannya. Lalu kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjadi teladan iman dan mengukir sejarah dalam kehidupan, baik dalam keluarga maupun dalam gereja. Maka yakinilah, tidak hanya kita, tetapi firman Tuhan katakan anak cucunya pun tidak akan pernah meminta-minta. Itu janji kebenaran firman Tuhan. Lebih dari sekedar berkat jasmani. Kita mendapatkan berkat rohani anugerah keselamatan. Dan ketika kita sungguh-sungguh menjadi teladan iman dalam keluarga, maka firman Tuhan katakan seisi rumah itu diselamatkan. Bukan karena swarga katut neraka nunut atau kebalik ya saya lupa. Tetapi karena lewat kehidupan kita, kesaksian kita, mereka melihat, mereka menyaksikan, dan kemudian hati mereka berubah dan mereka bertobat datang kepada Tuhan. Mari di minggu pertama di bulan misi ini, kita merefleksi, melihat diri kita, melihat keluarga kita, melihat gereja kita. Sudahkah sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang bertobat, yang menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan setiap kita? Sudahkah hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Kristus? Jikalau dalam perenungan kita masih ada banyak lubang, Bu, masih ada banyak hal yang harus dibenahi. Tuhan tidak melihat masa lalu di masa belakang. Tetapi yang Tuhan inginkan sekarang dan akan datang. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bersinergi, membangun iman, membangun persekutuan di dalam Kristus. Sehingga kita adalah orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang mengukir sejarah generasi, baik keluarga kita maupun gereja ini, menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan selebihnya, Tuhan yang akan menolong dan mengerjakan lewat Roh Kudus-Nya yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu. Pagi ini kami diingatkan, kami ditegur, tapi juga sekaligus kami mendapatkan motivasi untuk kami semakin sungguh-sungguh menjaga hidup kami benar dan berkenan kepada Tuhan. Menjaga kekudusan hidup kami agar kami dapat mengukir sejarah dalam keluarga kami. Paling tidak dimulai dari diri kami sendiri. Kami akan menciptakan keluarga yang saling mengasihi dan takut akan Tuhan. Baik keluarga kecil kami maupun keluarga besar jemaat GKMI Bangsri. Roh Kudus kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu. Kami mohon hikmat-Mu agar setiap kami disanggupkan melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi setiap kami yang mendengar akan sabda-Mu ini. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, yang mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami memiliki sikap hati untuk mengubah dan melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan atas generasi kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Punya hidup kita, kepadanya kita berpengharapan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun nats yang akan mendasari firman, akan mendasari persembahan kita, saya akan bacakan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10.
Ia yang menyediakan benih bagi menabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur jikalau pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan ke depan. Biarlah untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, kami mohonkan berkat-Mu dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman-Mu semakin dibentangkan. Dan pagi hari ini ya Bapak, kami mau menyerahkan segala apa yang sudah Engkau karuniakan bagi kami sebagai ungkapan hati kami, sebab Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Ini saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan kerja-Mu di tempat ini. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkau-lah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh serta harta yang ada pada kami. Sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri firman ibadah kita pada pagi hari ini, biarlah segala hal yang baik, segala hal yang telah Tuhan karuniakan kepada kita patut mengucap syukur agar kehidupan kita semakin layak, semakin diperkenan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa ada satu nama yang tetap dan akan tetap tinggal dalam hati setiap kita. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, dan satu nama yang membangkitkan hidup kita. Adalah nama Yesus Kristus. Sudah tidak ada nama lain selain nama Yesus yang kepadanya setiap lutut bergelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Dialah Raja, Raja segala raja, dan Tuhan dari segala Tuhan yang layak kita sembah.
kita datang di dalam doa. Kami mengucap syukur sepanjang pekan ini Tuhan memelihara kami sedemikian rupa, sehingga setiap kami tidak kekurangan sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan melimpahi kesehatan kami. Bahkan Tuhan melindungi kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami mengakui semua itu berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga mengucap syukur di minggu ini ada beberapa saudara-saudari kami yang berulang tahun. Untuk Ibu Salmi Sinaputar atau Ibu Maya, untuk Ibu Ayu Kadarwati, untuk Ibu Mustika Adelima atau Ibu Agus Pardamean. Kami menyerahkan ketiga ibu-ibu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat Tuhan menyertai atas setiap anak-anak. Tuhan beri hikmat sehingga mereka akan menjadi perempuan-perempuan yang diurapi oleh Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga. Kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai atas anak-anak. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan yang ditekuni. Tuhan memberkati di dalam kehidupan sesehari. Bahkan Tuhan memberi pengalaman-pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga lewat anak-anak-Mu ini, tidak hanya mereka menerima berkat yang baik yang datangnya dari Tuhan, tetapi juga dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah rasa syukur kami juga hendak menopang saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh, yang Tuhan masih izinkan bergumul dengan perekonomian karena situasi kondisi yang ada, yang Tuhan izinkan bergumul di dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam pekerjaan. Kami tetap memohon rahmat dan belas kasihan Tuhan. Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberi hikmat, dan Tuhan memberi kesembuhan, sehingga anak-anak-Mu sungguh boleh merasakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bahkan imannya semakin dikuatkan di dalam pengiringan Tuhan Yesus. Pagi ini kami juga terus ingin serahkan gereja kami. Mampukan kami melanjutkan estafet pelayanan di tempat ini, baik dari majelis, komisi, aktivis bersama dengan sidang jemaat. Kami menjadi satu tim pelayanan yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Beri hikmat-Mu agar kami memiliki kesehatian untuk melakukan apa yang Tuhan mau ingin kerjakan atas gereja kami, menjadi kepanjangan tangan Tuhan sehingga Injil diberitakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan rencana-rencana program yang sudah disiapkan dan rapat program yang hendak dilakukan. Kami mohon rahmat-Mu turun atas kami. Demikian juga kami ingin serahkan untuk kemah keluarga yang semakin mendekat. Kami mengucap syukur karena kami tahu kami hendak merayakan iman, bersekutu bersama dengan saudara-saudari kami di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengurapi setiap jemaat-Mu. Tuhan akan memberkati baik dalam kesehatan maupun dalam pekerjaan, sehingga setiap kami boleh berkontribusi, ambil bagian, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kemah keluarga, mempersiapkan acara sedemikian rupa sehingga sungguh boleh menjadi saluran berkat bagi sidang jemaat. Kami menyerahkan Bapak Erik yang akan menyampaikan seminar dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga mengurapi hamba-Mu, hotel yang akan kami pakai. Kami menyerahkan segala rancangan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga untuk panitia yang mempersiapkannya. Tuhan menolong kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan tahun ajaran baru untuk PAUD dan TK Ester, Yayasan Ester yang menaungi guru-guru yang terlibat langsung dalam pelayanan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberi hikmat dan Tuhan mengirimkan anak-anak yang akan dididik
di PAUD dan TK Ester, sehingga mereka akan disiapkan menjadi generasi yang menjadi saluran berkat di masa mereka. Bapa yang mengasihi kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mendekati tahun politik, kami terus menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu keamanan, ketenteraman, perekonomian, pemerintah dalam menangani pandemi, ekonomi yang ada. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Beri hikmat marifat-Mu kepada Presiden sampai dengan jajaran yang paling bawah, RW RT, ke dalam tangan kasih-Mu, agar dapat hidup berdampingan, mengasihi satu dengan yang lainnya. Demikian juga kota kecamatan Bangsri ke dalam tangan Tuhan. Kami merindukan kota ini terus diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya berkat secara jasmani, tetapi juga berkat rohani Tuhan curahkan atas kota ini. Sehingga setiap orang yang tinggal di kota ini mengerti, mengenal, dan percaya tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pakai kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan tahu persis keberadaan anak-anak-Mu. Tuhan tahu persis pergumulan setiap pribadi lepas pribadi dan kerinduan-kerinduan hatinya. Kami membawa di bawah kaki-Mu, ya Kristus. Kami percaya berkat-Mu turun menyertai setiap anak-anak-Mu, sehingga segala yang baik Tuhan akan rancangkan bagi anak-Mu. Pengalaman-pengalaman spiritual berjalan bersama dengan Tuhan akan membawa anak-anak-Mu semakin giat mencari wajah Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu, dan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap doa syafaat kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Minonet, mari kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Sebagai bagian dari gereja yang mari kita bersama-sama mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitkan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya ketika kami pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan akan menyertai dan memberkati setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang dilimpahkan lewat Roh Kudus, yang senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara, akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekarang sampai Maranatha. Amin.